Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kamu semuanya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan alhamdulillah semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan norma dan keadilan, yaitu materi yang ada di kelas 7. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kamu sebagai peserta didik, sebagai seorang pelajar, mampu mendeskripsikan apa itu yang dinamakan norma secara tepat. Setelah itu, kamu akan bisa menyebutkan dalam kehidupan kita ada berapa macam norma. Oke, sekarang kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tadi berkaitan dengan norma dan keadilan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki dua kedudukan. Lihat slide di samping, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia yang sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan. Coba kalau menurut kalian perbedaan apa itu? Contohnya perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan, dan juga perbedaan kebutuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, manusia yang selalu berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan keinginan, perbedaan kepentingan bisa menimbulkan perselisihan, bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan bisa menjurus terjadinya kekacauan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi kekacauan? Yaitu dalam kehidupan kita dibutuhkan yang namanya norma atau aturan-aturan dalam kehidupan. Setiap kelompok masyarakat pasti memerlukan aturan. Bahkan ketika kita hanya 2 orang saja, itu juga wajib adanya aturan, yang aturan itu digunakan untuk mengatur kehidupan kita. Sebagaimana pendapat ahli hukum dari Romawi yang bernama Cicero. Dia mengatakan ubi societas ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dari sini kita bisa menggarisbawahi apa arti hukum, apa pentingnya hukum dalam kehidupan kita. Berarti hukum itu wajib ada dalam kehidupan kita, baik kita itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pengertian norma tadi, kita sekarang bisa menggarisbawahi bahwa norma itu memiliki 4 ciri. Lihat materi yang ada di samping. Yang pertama yaitu bersifat dinamis. Apa itu yang dinamakan dengan dinamis? Ketentuan dalam norma bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu merupakan hasil kesepakatan bersama. Karena ketentuan norma ini merupakan hasil kesepakatan bersama, maka norma ini harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya sanksi. Ketentuan dalam norma ini diikuti sanksi. Sanksi ini ada apabila norma-norma ini tidak ditaati oleh masyarakat. Yang keempat yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis contohnya dalam bentuk norma hukum. Yang tidak tertulis yaitu contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Sekarang kita lanjutkan macam-macam norma secara umum. Macam-macam norma secara umum dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu norma berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan sumbernya. Berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu norma tertulis, dan yang kedua norma tidak tertulis. Apa yang dinamakan dengan norma tertulis? Pasti kamu sudah tahu semuanya. Norma tertulis adalah
norma yang itu dinyatakan dalam bentuk tertulis dan dicantumkan dalam suatu dokumen tertentu. Norma tertulis ini biasanya ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan siapa yang memiliki kewajiban untuk membuat norma ini? Pasti kamu sudah tahu semuanya. Siapa? Yaitu lembaga legislatif. Contohnya DPR, Gubernur, DPRD. Berdasarkan bentuknya, norma yang kedua adalah norma tidak tertulis. Apa itu dinamakan dengan norma tidak tertulis? Norma tidak tertulis adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan dan tidak dituangkan dalam suatu dokumen tertentu. Norma ini diakui keberadaannya karena perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan disepakati oleh masyarakat. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerima dan memberi sesuatu dengan tangan kanan. Kita sebaiknya pada saat makan tidak boleh berbicara. Itu adalah contoh norma yang tidak tertulis. Terus yang kedua, macam-macam norma. Pengelompokannya yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, lihat materi di samping. Yang pertama ada norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga ada norma agama. Dan yang keempat ada norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang itu bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini disebut juga sebagai norma yang asli. Kenapa kok dikatakan sebagai norma yang asli? Karena adanya norma kesusilaan bersamaan dengan keberadaan manusia. Norma kesusilaan ini akan membentuk akhlak manusia. Dengan norma ini, setiap manusia akan bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Norma ini yaitu bersifat universal atau umum, berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali siapapun itu orangnya, dimanapun dia berada dan kapanpun itu waktunya. Dan sanksi dari norma ini hanya adanya penyesalan, perasaan merasa bersalah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang itu timbul karena masyarakat itu sendiri, yang berasal dari kebiasaan, yang berasal dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Norma kesopanan berbeda dengan norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan tadi bersifat universal, umum untuk semua orang, tetapi kalau norma kesopanan tidak umum, atau norma ini hanya bersifat lokal, berlaku di daerah tertentu, sehingga di sisi lain ada perbuatan yang itu mungkin di suatu daerah sesuai dengan norma kesopanan, tetapi di daerah lain dianggap hal yang biasa. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah norma atau aturan-aturan hidup yang itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini ditaati, dipatuhi oleh penganut masing-masing agama. Sifat norma ini apa? Sifat norma ini universal untuk pemeluk agama masing-masing. Sanksinya apa? Sanksinya yaitu berupa dosa nanti di akhirat, dan sanksinya tidak langsung nyata sekarang ini. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pejabat negara, oleh aparatur negara. Norma hukum ini kelebihannya apa? Terletak pada apa? Pasti kamu sudah tahu semuanya. Norma hukum kelebihannya terletak pada sanksi dan sifatnya yang memaksa. Sanksinya berupa apa? Sanksinya yaitu berupa hukuman pidana. Cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.